Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi di channel Ngobrol. Masih seperti biasa nih ada Mas Hayung nih. Ini lama ya Mas Hayung ya, nih baru ketemu nih. Betul Mas Labib. Semenjak mau bulan puasa nih, udah nyampe bulan puasa nih baru ketemu lagi. Iya. Nah, ini kangen nih sama ceritanya Mas Hayung nih, pengen denger langsung nih. Pengen denger langsung. Iya. Oh ya, Mas Hayung mau nyapa kawan-kawan dulu apa gimana? Jadi yang cerita aku ini. Oh iya, ini tanya kabar dulu. Gimana Mas Hayung kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik, Bib. Puasa lancar. Tetap puasa, tetap. Insya Allah. Kalau ini kan malam hari kita nggak puasa, kita ngeteknya malam hari sekarang. Nah, buat teman-teman mungkin tayangnya kan pagi gitu ya, pagi kok masih ngerokok ngudut gitu. Nyatanya ini tayangnya malam hari. Ya, ini malam. Ya mohon maaf atas ketidaknyamanannya itu gitu loh. Oke, baik, aku tanya kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kami berdua. Kali ini di tengah-tengah kita ada Bro Labib ya Bib, nemenin aku ya Bib. Nah, kita akan nge-share cerita-cerita horor. Dan cerita ini langsung aja ceritanya Mbak Susan Bib. Mbak Susanti, ya. Mbak apa nenek-nenek apa emak-emak tuh? Mbak kalau Mbak masih ya muda ya. Masih muda pastinya cantik. Cantik kalau setiap perempuan itu cantik. Jadi ini kisahnya Mbak Susan. Mbak Susan itu punya suami namanya Bowo. Berarti Wibowo, namanya Wibowo. Mbak Susan nama samaran, Mas Wibowo juga nama samaran. Jadi ya nggak penting semua karena namanya samaran aja. Bisa Susan, bisa Santi ya. Iya, tapi ini ya itu nama minta disamarin. Jadi begini, Mbak Susan itu aslinya Bib. Ini ada yang kurang, ada pengen ini Bib. Pas. Iya, aku lupa Bib. Jadi Mbak Susan itu sebenarnya itu kelahiran Brebes Bib dulunya. Itu gak dijelasin Brebes Kulon, kan Brebes kan itu memanjang gitu ya. Ada Brebes Lor, ada Brebes Selatan, tapi dia ngomongnya itu aslinya orang Brebes gitu. Tapi semenjak tahun berapa gitu ya, orang tuanya itu, jadi orang tuanya itu ada berapa bersaudara lah, banyak gitu, mungkin 8 atau 9 namanya orang dulu kan, banyak keluarga gitu. Tapi di tahun kesekian gitu orang tuanya pindah ke Semarang. Pindah ke Semarang, otomatis kan waktu itu gitu Mbak Susan masih kecil, ada adiknya juga. Dia itu ikut pindah sama orang tuanya, masa mau nggak ikut, orang tuanya pindah dan di sana bapaknya kan bekerja di salah satu perusahaan yang cukup bonafit, dia nggak mau ngomong juga perusahaannya apa di Semarang gitulah Bib. Nah itu di sana dia itu sama Pak Bowo ya, itu tinggal sama ini, jadi Mbak Susan sama Mas Bowo itu masih inilah yang pindah, lali Bib. Jadi bukan Mbak Susan sama Mas Bowo yang pindah ke sana, orang tuanya Mbak Susan gitu loh. Orang tuanya Mbak Susan yang pindah. Jadi bener ya Bib. Iya. Aku jadi kader sendiri. Jadi suaminya ketemunya di sana apa di ketemunya di sana benar. Ya lupa Bib, sorry Bib. Jadi ketemunya di sana suaminya. Jadi suaminya asli orang sana Bib. Pak Bowonya ya. Iya, dia itu seorang pengusaha, kerja di perusahaan tertentu lah di sana. Tapi lambat laun karena dia itu prospeknya bagus, ada dipromosikan dan segala macam, harus dipindah tugaskan gitu loh di anak cabang itu di daerah Brebes Nilalai. Oh, balik asal mula lagi. Iya, harus balik ke asal mula lagi. Benar, klarifikasi Bib, tadi ada kesalahan aku nyebutin. Jadi benar, orang tuanya Mbak Susan ya yang punya saudara itu banyak begitu, itu pindah ke Semarang. Jadi Mbak Susan kan akhirnya mau nggak mau, loh aku jadi balik lagi ke tempat asalnya mak bapakku dulu, berarti ke tempatnya mbah gitu kan. Nah ini kan seneng banget, orang dia itu sering nanyain sejak kecil gitu kan, ngomong sama bapak sama ibunya, Pak ngapunten aku jadi kan bapak sama ibu kan orang Brebes gitu, kok nggak pernah pulang kampung ke sana gitu loh. Aku juga kan katanya punya saudara di sana, tapi kenapa nggak pernah pulang kampung. Tapi kalau misalnya nanyain kayak gitu selalu dijawab dengan jawaban diplomatis lah, ini itulah alasannya macam-macam. Nah ini begitu pula ketika suaminya harus pindah ke sana Bib.
Otomatis Mbak Susan ngomong lagi sama orang tuanya, Pak, Bu, Mas Bowo itu harus pindah ke Brebes. Jadi kan kebetulan jenengan aslinya kan orang Brebes. Jadi kita akan ke sana. Boya kasih tahu alamatnya mana gitu. Pengen tahu asal usulnya dulu. Iya, lupa kan gitu. Mbah Buyutnya emang udah meninggal, mbahnya udah meninggal semua, tapi kan masih katanya masih ada uak, ada family di sana. Kan ada saudara bagus nyambung silaturahim. Nah ini kok dia itu girang ngomong sama orang tuanya, tapi sambutannya justru sebaliknya. Jadi orang tuanya kayak banyak yang ditutupin gitu loh, Bib. Jadi ngomongnya gini, San, kamu Nduk, kata ibunya, kalau misalnya memang harus pindah tugas ke sana, ya tinggal pindah tugas saja. Suamimu punya duit, mau ngontrak rumah, mau beli rumah, mau apa ya monggo. Tapi ya untuk urusan yang kayak gitu, maksudnya harus nyari saudara, terus kakaknya emak, itu kakaknya ibunya itu siapa, terus di mana. Terus lah nggak usah repot-repot lah orang. Semua kan kadang-kadang yang dipikirkan kelihatannya indah, nanti kamu pas ketemu jadi ngeliat ini itu malah tambah banyak masalah atau apa. Kan gak ada yang tahu, nanti kerjaannya suamimu jadi terganggu. Loh kok kayak gitu, Bu? Aku pengen banget loh ketemu sama Uwa, katanya Uwa masih hidup. Wis kalau ibu udah ngomong kayak gitu, ya kamu harus patuh. Itu suaminya, bapaknya San nimpalin. San, kamu kalau misalnya nanyain kayak gitu terus, udah deh, nggak usah datang ke sini katanya. Itu kan pokoknya udahlah, kamu mau kerja ke sana, kamu nyari tempat sendiri. Nyari tempat sendiri. Kalau memang harus ketemu, ya harus ketemu aja. Nggak usah dicariin, apalagi susah. Ya wis Pak, akhirnya minta doa restu kan si Susan sama si Mas Bowo untuk akhirnya pindah ke Brebes, Bib. Oh, jadi sana juga akhirnya? Iya, pindah ke sana. Nah, ini Susan ngomong sama Mas Bowo dalam perjalanan, ya, singkat cerita, perjalanan kepindahannya kan Mas Bowo udah sering wirawiri. Pak Bowo itu sering wirawiri ke Brebes dulu, hunting lokasi, terus apa kerjanya seperti apa, persiapan itulah. Itu suatu saat memang boyongan ke sana, katanya udah disiapin rumahnya di sana gitu loh. Akhirnya dalam perjalanan ngomong, Mas, sebenarnya aku ini loh Mas, pengen banget ke rumahnya Uwa. Kalau pun nggak tinggal di sana ya kita kan nggak pernah tahu kan, orang emak bapak juga nggak pernah cerita di sana itu kondisinya seperti apa. Tapi paling nggak pengen ketemu sama saudara. Ya udahlah deh, nggak usah dipikirin. Pokoknya yang penting kita bisa dapat tempat tinggal, ya alhamdulillah, katanya begitu. Jadi emang positif pindah tugas ya suaminya. Iya, akhirnya itu Bib, mobil dipacu sendiri sama si suaminya kan, bawa mobil sendiri terus masuk. Tadinya sih lewatnya arah Pantura Selatan sana, lewat apa Jogja, muter sana kan. Terus akhirnya singkat cerita masuk sebuah kayak apa ya, kota-kota udah ngelewatin banyak banget, udah masuk wilayah Brebes. Terus dia itu kayak suaminya tuh apal banget gitu loh. Pak, kau ini Mas, katanya bukannya situ emang udah dapat tempat, kayaknya udah apal banget kok, masuk belok ke sini belok ke sana, terus tempat sepi-sepi begini kok ngerti banget kayak gini. Ya kan aku udah nyari prepare duluan, masa aku pindah terus sampai sini bawa barang-barang nyari dulu kan enggak ribet deh. Ya. Iya, itu di pertigaan mungkin arah mana, dia nggak nyebut daerahnya mana, tapi ada seorang laki-laki yang ditemui sama suaminya dan akhirnya naik di atas mobil mereka gitu, bukan di atas ini, tapi masuk ke dalam mobil. Akhirnya Susan geser ke belakang. Itu sosoknya itu katanya Mbak Susan pendiam banget, orangnya pendiam, badannya gede, orangnya kulitnya hitam gitulah. Ya dia bilang sih kulitnya hitam banget gitu kan, kayak orang tani kelutuk begitu, brongosan begitu. Pokoknya serem lah Mas. Itu ketemu sama suami saya udah akrab sama dia gitu loh. Terus Pak, monggo Pak masuk. Itu aku yang disuruh keluar sama suami. Suruh geser malah. Iya, malah Bu, kamu di belakang. Itu nemenin anak yang di belakang kayak gitu. Punya anak satu baru. Itu aku kok disuruh ke belakang, orang bukannya. Tapi iya juga sih, kalau dia di belakang nanti anakku takut nggak kenal sama orang gitu kan, orang baru. Akhirnya disitulah mulai lagi perjalanan. Tapi tadi kayaknya suaminya sigap banget mempersilahkan orang itu masuk. Tapi dalam perjalanan orang itu pun nggak ngomong. Suaminya juga nggak ngomong. Kayak meneng-menengan gitu loh, diem-dieman kayak gitu.
akhirnya masuk ke sebuah perkampungan, terus masuk lagi, jalannya agak naik turun gitu Bib. Itu melewati banyak kebun, sawah, itu ternyata masih bukan Brebes Lor, jadi masih turun naik begitu loh, turun naik, terus sampai di sebuah desa, lagi-lagi Mbak nggak mau ngomong desanya apa, masuklah sebuah desa, ini Pak tadi yang naik, tumpangan itu, yang numpang sama mereka, yang dikasih tumpangan ngomong, Pak, sebentar lagi kita sampai, Bapak udah ditungguin, gitu, sama keluarga udah ditungguin. Itu ditungguin siapa sih Pak? Ditungguin siapa sih Mas? Kita tungguin siapa? Ya ditungguin yang punya rumah, siapa lagi? Oh, jawabannya kayak gitu. Jawabannya kayak gitu santai. Pas udah semakin dekat ke tujuannya, itu ada jalan pas mobil doang Bib. Tapi jalannya lumayan bagus gitu ya, masih aspal. Kesananya baru kayak batu-batu yang ditata, tapi lumayan panjang. Lewatin kebun-kebun Bib, lewatin kebun-kebun sampai persis jalan itu hampir putus lah, kesananya jalan kecil gitu. Nanti jalan gede terus mengecil kayak setapak, pas motor doang. Itu pas polnya jalan tersebut ada kebun yang cukup lumayan luas, cukup lumayan lebar. Mungkin kalau Mbak Susan ngomong ini kalau malam ini kayaknya lihat kiri kanan nggak ada lampu, ini gelap banget gitu loh. Itu dilaju tetap pakai mobil apa jalan kaki tuh? Masih bisa dijalur pakai mobil. Pas itu kan mentok di situ, akhirnya mereka masuk ke sananya, nyampe ke pelataran rumah juga masih bisa pakai mobil Bib. Tapi ngelewati kayak kebun-kebun rakyat begitu loh. Jadi emang masih jarang-jarang perumahan, rumah jarang ya? Iya, rumahnya jarang-jarang banget. Ada sih 1-2 rumah, apalagi kondisi di daerah pegunungan ya, dataran tinggi kan rumahnya kadang ngumpul begitu kan. Nah itu parkiran mobil di depan sebuah rumah, kata Mbak Susan rumahnya itu bisa nyenengin banget, latarnya asri begitu ya, pelatarannya luas, ada kembang-kembang, terus rumahnya rumah lama tapi masih bener-bener elok, kayunya, tiangnya semuanya itu nyenengin banget lah, menjawani gitu loh. Ini kata Mbak Susan, Pak, Mas kalau misalnya rumah ini dibeli mah jangan-jangan dibeli nih, pedean banget katanya. Sopo sing tuku rumah kayak gini mahal banget kata si suaminya. Pokoknya kamu turun aja. Ini si tadi laki-laki yang bermasan tadi turun lebih awal dan dia itu langsung kayak hafal banget rumah tersebut. Nah Mbak Susan pikir ini paling yang punya coloknya yang punya rumah atau apa gitu kan. Langsung masuk ke ruang samping kayak ada sebuah gudang kayak gitu loh. Masuk ke samping, nggak lama itu pintu rumah itu terbuka Bib. Jadi ada undagan begitu ya lantainya. Pintunya terbuka tapi di dalam cuman gelap. Sempat bunyi walaupun mereka itu di dalam mobil belum keluar. Itu cuman pintu depannya yang kebuka. Kedengeran Mbak Susan itu ada suara kayak gitu loh. Pintu gebyuk gede itu buka sebelah. Akhirnya, yuk Bu, ayo Ma kita turun. Ayo deh kita turun. Udah kan mereka akhirnya turun. Nah ini anaknya yang di belakang itu kan usianya baru 4 tahun, dia nggak mau turun, katanya gini, aku nggak mau turun Mah, udah mau turun, aku nggak mau turun. Loh nggak mau turun kenapa, rumahnya bagus banget loh Dek, emang kita mau tinggal di sini ya Mas ya? Ya Pak ya, iya kita mau tinggal di sini. Nggak mau, aku nggak mau tinggal di situ pokoknya. Emang kenapa? Aku takut katanya seperti itu. Kata anak, aku wedi, aku takut. Takut kenapa, ini bocah nggak biasa begitu. Bahkan kalau misalnya ada wahana-wahana di komodi puter atau apa aja yang serem-serem berani gitu lebih. Tapi kok ini rumah bagus, banyak kembang, latarnya lebar, luas begitu, kok takut. Itu pas datang jamnya jam berapa tuh? Siang, sore apa malam? Sore masih jam sekitar 3-an lah kayak gitu. Tapi kan cuacanya memang terang, bukan musim hujan. Tim. Nah itu akhirnya dirayu-rayu lah si bocah tadi, anak yang Mbak Susan. Bapaknya juga ikut turun tangan, digendong-gendong, nanti bakalan diiming-imingi ini itu. Akhirnya mau turun, nah pas masuk ke dalam rumah, ini ayo deh masuk aja, orang udah dipersilakan masuk. Itu rumahnya mana? Tadi kan ada yang buka. Kalau misalnya tadi bawa bapak tadi itu ke ruang samping, apa ada tembusannya ke dalam terus dia buka dari masuk dari luar samping. Tapi ternyata pas dia masuk baru nginjek berapa langkah, di dalam itu memang ada seorang perempuan. Di dalam ada seorang perempuan, mungkin
kalau taksirannya si tadi Susan, usianya itu mungkin bangsa-bangsa 80 atau udah tua ya, udah tua. udah tua tapi nggak begitu, Bib. Jadi umurnya mungkin segitu gitu ya, dari model rautnya apa ya, tapi dia itu masih benar-benar sehat banget gitu loh. Orangnya bersih. Malah Mbak Susan ngomong, tua tapi cantik gimana sih Mas? Tua tapi cantik, pakaiannya bersih gitu, pakaiannya bersih ala-ala orang-orang inilah, orang kampung begitu, tapi bersih, benar-benar bersih. Aku sempat ngeliat berapa orang yang riwa-riwi gitu pas lagi di mobil, yang di depan rumah, yang ada lagi di kebun. Itu pakaiannya lebih bersih, lebih bagus, itulah yang nyambut kita kayak gitu. Nah itu mukanya benar-benar berseri, terus cantik di usia itu, rambutnya udah semutih semuanya, rambut udah putih semuanya. Akhirnya dia langsung kayak gitu, akhirnya kita bisa ketemu, katanya begitu. Jadi emang udah nungguin ya, udah nyambut itu ya. Itu kan bingung, jadi langsung Susan itu langsung dipeluk loh, diciumin gitu, langsung dipeluk, diciumin. Nah ini kan bingung, ini siapa, orang tua siapa? Baru ketemu gitu, tapi kan kayak berasa udah kenal lama itu ya. Udah kenal lama, akhirnya di sela-sela pelukannya itu kan Susan melirik ke arah suaminya kan, suaminya mau senyum-senyum tok gitu loh, kayak suaminya itu udah ngerti. Iya. Akhirnya kamu itu pasti bingung ya San ya, bingung, kamu pasti bingung sama aku ya, ngerti namanya Susan, Sansen itu paham. Akhirnya suaminya ngomong, lah kamu katanya pengen ketemu sama saudaramu, katanya begitu. Iya. Nah ini mau pengen ketemu, ya ini udah ditemuin. Itu Susan langsung mencengar, katanya dia cuma diem lama ngeliatin sosok yang di depannya itu. Maksudnya gimana sih Mas, aku jadi bingung sendiri, katanya. Lah itu kan pernah cerita kamu sama aku berapa kali terus pengen ketemu saudara yang ada di Brebes. Aku itu udah nyari dari lama, kalau kamu tahu, katanya. Suaminya itu tanpa sepengetahuan Susan udah nyari dari lama kalau dia itu punya saudara. Jadi teliti diinin, Bib. Jadi tadi yang nyambut itu waknya gitu. Itu waknya Susan. Ternyata itu kakak tertuanya dari orang tuanya Susan. Itu usianya sekitar segitu, 80-an. Emang orang tuanya juga udah tua, Bib. Udah tua. Dan orang tuanya Susan itu berarti anak ke-6, masih ada adik-adiknya lagi. Oh gitu ya. Tapi yang lain nggak ada yang tinggal di Brebes. Nah itu akhirnya kan karena dijelasin, terus nenek-nenek tadi yang cantik tadi itu senyum, aduh dipeluk lagi, itu akhirnya kayak orang reunian lah. Aku itu dulu sempat ngelihat kamu dulu lagi segitu, bocah yang di bawah itu kecil, tapi kamu nggak inget mungkin. Coba mengingat, tapi emang nggak ingat, bener-bener nggak ingat. Pokoknya dia girang banget, seneng ketemuan sama keluarganya. Suamimu udah cerita semua, katanya mau kerja di daerah sini. Wis tinggal di sini aja. Ini rumah masih rumah tumpeng, rumahnya Mbah dulu, rumah orang tua aku, berarti rumahmu juga. Pakai aja udah, pokoknya yang penting sama-sama bareng-bareng di sini, katanya seperti itu, Bib. Akhirnya wis di situ girang banget Susan kan ketemu sama, ya bisa dibilang orang tua lagi, tapi lebih kayak ke mbahnya gitu. Tapi ya cantik, kayak masih muda. Ini satu malam ngobrol-ngobrol kan, karena memang dia udah packing, udah diberes-beresin semua, ada kamar gede di situ. Dia itu nggak sempat keliling-keliling rumah lah, pokoknya ngurusinnya nanti buat persiapan suaminya kerja gimana, terus anaknya sekolahnya gimana, nyari-nyari TK apa gimana gitu, Bib. Terus persiapan kayaknya warung jauh-jauh gitu kan. Nah itu, sorry, itu bapak-bapak yang tadi berewokan itu kemana tuh akhirnya? Belum kelihatan, Bib. Oh, belum kelihatan. Iya, mau diinin dulu, Bib. Oh ya. Oke, lanjut. Bu Susan gimana tuh? Akhirnya ya itu ya, kayak ketemu sama ibunya sendiri, banyak dia bercerita, apa-apa beres-beres ruangan, ditemenin selalu sama si ibu-ibu tadi ya. Itu taruhlah sebut saja namanya Nyai gitu, Nyai siapa yang enaknya? Nyai Suti lah, bisa dibilang gitu namanya, nama samaran Nyai Suti. Itu ngikutin kemana aja Susan butuh apa, dikasih unjuk. Ini kamu ininya di sini. Itu Mas, ruangannya bener-bener nyenengin gitu loh. Semuanya, hampir semua perabot itu banyak kayu-kayu lama kayak gitu loh. Ornamennya, lampu gantungnya, semuanya gitu. Nyenengin banget lah di rumah itu. Airnya juga bagus. Itu ramah banget. Saya bilang itu, tapi 1, 2, 3 hari gitu ya. Kadang-kadang kan gini,
sesuatu, memang dia orang tua saya karena kakaknya orang tua saya sendiri. Iya. Tapi kebaikan yang kayaknya berlebihan banget gitu. Kita udah ketemu udah berapa hari loh, tapi nggak gitu banget gitu loh. Kalau ini rasanya kayak satu dia kayak dipantau terus, yang keduanya itu kayak berlebihan banget gitu loh, Bib. Iya. Jadi apa-apa dicawiske kabeh, disuguhin, apa-apa dibantu, dinin. Nah itu setelah saya itu mau 5 hari apa mau seminggu itu baru melihat sosok tadi bapak-bapak brewok itu. Ternyata bapak-bapak brewok itu kayak tangan kanannya lah, kayak gitu pesuruhnya itu, Bib. Pesuruhnya itu. Dan sejauh itu saya nggak pernah nanya-nanyain bisnisnya Nyi Suti itu apa, uas saya itu apa bertani atau apa, aku nggak sempet nanyain pokoknya lah. Banyak kan dia yang nanyain keluargaku, nanyain kehidupanku, terus emakku, bapakku gimana. Cuman anehnya ketika aku pengen nanya balik, sebenarnya kenapa sih orang tua aku nggak pengen nemuin kesini, ada masalah apa, kenapa mereka ngelarang, mulutku kayak kekunci, susah gitu loh. Nggak bisa nanya gitu. Nggak bisa nanya sama sekali, kayak dia sosoknya karismatiknya udah kayak gimana banget kayak gitu, Bib. Kok kadang-kadang yang bikin kok orang tua segitu bisa cantik banget kayak gitu, kayak saya minder sendiri ngelihatnya. Masa sih Mbak, tapi kan umurnya ternyata 82 tahun, Bib. 82 tahun tapi masih. pesonanya kayak pesona 40 gitu. Nggak tahu diceritain seperti itu. Nah akhirnya dia itu di hari mungkin pas seminggu gitu ya. Ini kan rumah gede banget gitu, Bib. Oh iya Ndu, kamu itu ya campur-campur sama bahasa Brebes gitu. Kan belum pernah keliling-keliling semua ruangan di rumah ini kayak gitu. Oh maaf Mbak, ini anak yang tadinya katanya takut apa biasa aja? Sejauh itu biasa aja, Mas. Nggak ada apa-apa, itu kayak ya ketakutan lumrah mungkin bangunan baru lihat yang seperti itu. Ternyata dia nyaman main juga di luar, kadang-kadang sendiri main bonek-bonekan, kadang ada anak tetangga juga cepat bergaul begitu ya. Nah di hari mungkin ketujuhan lah gitu, aku diajak keliling sama Nyi Suti sama uwaku itu masing-masing ruangan, dari samping dulu, malah bukan dari ruang utama di rumah itu, dari samping gudang. Jadi emang lumayan gede rumahnya ya? Gede, Bib. Rumahnya gede banget, Bib. Orang itu ternyata kebun-kebun di sekeliling itu punyanya itu, masih satu Suti. Tapi dia bilangnya sih masih punya mbahmu, saya cuma ngerawatin doang. Sawah juga banyak, jadi ada lumbung, padi gitu ya, gabah-gabah itu banyak. Nah dia juga kayak sosok yang benar-benar dihormatin di lingkungan tersebut gitu loh. Kayak jadi sesepuh gitu ya? Iya, sesepuh bisa dihormatin banget. Tapi selama dia tinggal seminggu di situ, dia nggak pernah sekalipun lihat Nyi Suti itu kayak keluar rumah apa gitu, enggak. Semua itu mereka orang gitu loh. Dia di dalam rumah terus, kayak semacam orang itu nggak pernah kena matahari kayak gitu loh. Kalau misalnya ada matahari pun di dalam yang ada bolongannya gitu, macam sompang atau apa. Nah di malam ketujuh itu aku diajak keliling masing-masing ruangan itu, ada sesuatu yang menarik banget buat aku. Jadi semua ruangan dari ruang depan, tengah, terus kamar-kamar yang banyak begitu, ada satu ruangan di belakang, tapi ini apa ya, agak turun, Bib. Apa namanya, tanahnya enggak gitu, agak turun begitu. Di situ ada kamar, terus ada tangganya juga. Nah di sini sempat aku ngeliat dari luar kan, pas tadi kan ngelewatin ruang yang terbuka ke atas gitu. Kok itu ada pohon-pohonan sih kayak gitu. Tapi kalau dilempengin pohon itu tuh ini apa masuk ke dalam ruangan itu. Dan ini pohon tadi itu memang di dalam kamar, kecil pohonnya nggak gede. Berarti itu nembus genteng atau gimana? Iya nembus genteng, kayak nembus genteng, di tengah-tengah genteng itu ada pohon. Jadi pohonnya mirip kayak cerita Riang Biru yang lalu, tapi itu kan pohon gede gitu ya. Kalau ini pohonnya kecil, kayak pohon kenanga kayak gitu kan, kecil gitu, tapi lurus begitu ya. Kayak pohon kok. Udah nggak apa-apa, yuk mau lihat apa enggak? Ini udah jatahnya kamu, sekarang udah kesempatan kamu sekarang ini, dan kamu udah ditungguin sejak lama. Maksudnya apa? Nggak ngerti Mbak Susan. Kayak udah ditungguin sejak lama. Dia rada mau masuk ke ruangan tadi ya, berarti ngikutin di belakangnya si Nyi Suti. Itu berapa anak tangga yang dari kayu, tapi di perasaannya mulai keinget sama
welingannya orang tua gitu loh. Iya. Jadi nggak usah nyari-nyari saudaramu, nggak usah nyari uangmu, udah yang penting mau ke sana ada rumah ya rumah aja kayak gitu kan, nyari rumah aja. Aku mulai merasa takut di saat itu dibukalah akhirnya pintu, digembok, benar-benar digembok, dibuka pintu itu, ternyata di dalam ruangan itu cukup luas dan memang ada itu pohonnya, pohon unik satu, juga ya. iya ada pohon itu nembus. Aku nyampe nanya, wah ini emang kalau ada pohon yang ke atas begitu emang nggak hujan nggak berembus? Ya enggak, orang di itu si Warjo yang ngakal-ngakalin biar nggak masuk airnya kayak gitu. Tapi aku nggak nanya-nanyain macam-macam. Yang jelas di ruangan itu pas begitu masuk pun suasananya anyep, gelap gulita. Pas dinyalain lampu aja nggak mau pakai lampu listrik, bener-bener dinyalain pakai dia bawa korek jas begini. Tapi disitulah tuanya dia itu kelihatan gitu, cas nggak nyala gitu. Hanger teman gitu, cas baru di situ ada obor. Kok pakainya kayak gini sih gitu lebih. Nah di situ dinyalain, dia nyalain sesuatu yang lain. Jalan gitu ke arah kiri gelap juga, tapi ada sebuah meja. Di situ kayak ada ubi rampe gitu loh. Ada ubi rampe kayak bangsanya, kembang yang kayaknya dia juga baru nggak lama itu masuk ke situ. Itu nyalain setanggi kemenyan gitu loh. Yo aku takutnya luar biasa di situ. Mau ngomong kenapa sih ini nyalain itu segala kayak gitu lah. Aku mau dikasih lihat apaan. Itu akhirnya obornya diambil dari tempatnya. Itu ruangan ternyata lebar, luas gitu ya. Di situ pas lagi obor belum diambil itu kan semua nampaknya siluet, tapi yang jelas pohon itu ke atas itu kelihatan pohon, tapi yang lain gunduk-gunduk bundar segala macam. Ternyata di dalam ada seperangkat kayak gamelan gitu loh, kayak gong, terus tombak-tombak, oke, pusaka-pusaka kayaknya banyak gitu loh di dalamnya. Nah ini makin satu aku ngerinya, lah bau-bauan kayak itu kan nggak pernah. Apa bisa kata asing gitu ya? Iya asing banget. Ngomong lagi aku mikir kemana-mana ngeliatin yang kena masinar itulah. Si Nyisuting ngomong, ini kali kamu pengen lihat sendiri ya ini pegang obornya. Enggak katanya, enggak mau, aku enggak mau, bener-bener aku itu pegangan jaringnya dia di belakangnya bocah kecil gitu. Aku saat itu bener-bener takut. Terus dia nunjuk beberapa ini kan yang ada di kamar itu ada lemari, ada kursi nyantai, kursi goyang tapi model kuno semua. Nah itu ada yang menarik satu, ada kayak dipan kecil, ya, dipan nggak terlalu gede, dipan sederhana tapi ukiran memang itu. Di situ itu ada jarik. Berarti aku kan lihatnya disenterin dari sinarnya ini pakai api ya obor ya. Api ya, dia pakai obor. Bawah itu ada spray warnanya krem. Terus ada bunga-bunga di situ. Nah di tengah itu yang aku lihat ada sepasang sepatu slop di atas ini, di atas amben, di atas dipan itu sepasang sepatu slop, semuanya kayak ditata rapi beginilah. Itu kayak sepatu slopnya manten itu gimana sih mas? Kira-kiranya begitu. Nah semakin ke atas begitu ada jarik, ada tapih apa ya, jarik yang bagus, yang dilempit itu ditata itu bagus banget tapi memanjang, nggak di begini gitu loh. Kayak lagi dipakai lah seperti nggak dilipat itu. Tapi kayak di ini. Iya kayak ditelentangin begitu. Setelahnya lagi seperti tebakanku, bener-bener jangan-jangan di atasnya ini kayak sendalnya manten gitu, manten perempuan, di atasnya jarik begitu, di atasnya lagi memang bener beskap kayak kebaya perempuan kayak gitu loh. Loh di situ aku makin dak maksudnya apa diunjukin yang kayak gitu. Nah di atasnya aku nggak mau bayangin lagi, tapi kayak dilala itu di pikiran itu pasti di atasnya ada sanggul, terus ada ini mahkota, ada ini, itu ada semua, bener-bener ada sanggul yang gede itu. Nah di atas sanggul itu ada yang nusuk begini, jelek. Itu konde, ada semacam konde. Mungkin perkiraannya aku lagi mikir ini kayaknya dari emas, kondenya gede gitu. Konde nusuk ke sanggul itu. Jelek. Itu iki mas nduk, iki duwekmu, katanya ngomong kayak gitu langsung. Itu mbak jelek, kok punya aku? Terus ini maksudnya gimana? Aku pengen nanyain kenapa ini enggak ditata begitu aja sih, kalau enggak ditaruh di lemari atau apa, kok ditelantangin kayak orang lagi tidur kayak gitu loh. Nah ini gitu Bib,
Tatainnya kayak orang lagi tiduran kayak Iya. gitu loh. Nah di samping-sampingnya itu ada mawar yang ditabur-taburin Iya, gitu. kayak mau nyekar gitu itu. Iya, aku bener-bener ketakutan. Nyusuti di situ dia jelasin, ini udah waktunya kamu, ini waktunya kamu. Ketawa-ketawa di situ. Yang sosok yang kemarin itu dia itu kelihatannya sadu, walaupun mungkin dia ada kecurigaan ke orang terlalu baik, di sini terjawab semua. Dia itu menyeramkan sosok itu, wasalnya itu menyeramkan. Dia itu diketawa Bib di situ Bib. Jadi ini jatahnya kamu, ini saatnya kamu. Aduh, jatahnya kamu, jatahnya kamu kayak gitu. Kamu jatahnya kamu sampai dikeplak-keplak gitu. Ngeplaknya cuman ya kalau dilus-lus rambutnya mending. Jadi kayak dikeplak tapokin. Jatahnya kamu terus tapokin pokoknya apanya kayak kayak gituin. Aku akhirnya bener-bener aku menghormatin dia lagi. Waktu itu aku lari keluar. Pas lari keluar aku nyusut keluar terus naik anak tangga. Itu aku pengen nemuin masku. Waktu itu suamiku belum berangkat kerja kayaknya. Orang ya itu kadang-kadang angel mau berangkat pagi, kadang-kadang ada tugas malam. Saat itu kan malam hari, katanya mau jalan tuh jam 9. Kita taunya udah nggak ada, suaminya udah jalan gitu loh. Dan anaknya udah ditidurin sama suaminya. Nah itu mungkin ya perkiraan aku dari ruangan tersebut terus sampai ke kamar aku sendiri ke sana itu lumayan lama lah, ada berapa meter aja lah, mungkin 12 atau ya lebih lah Mas, mau 20 meter. Orang ya megol-megol begitu ruangannya. Itu di sana lagi nyariin suaminya, ketemu lagi sama si Yuti tadi Bim. Ketemunya kita tahu udah tahu ada dia mau keluar jadi kan ada ruang tengah gitu ya, dibuka pintunya ruang tengah, dia mau ke ruang depan begitu, mau cari keluar lah, mau nyari suaminya atau apalah, yang penting dia bisa menghindar dari ruangan tadi. Itu lagi buka ruang tengah udah ada Yuti di situ, posisinya bener-bener lampu kan mati, dia pegang handphone kan nyala, itu mau pengen WA suaminya lah kayak gitu, jadi nyala begitu, terus langsung kelihatan mukanya itu hampir dia teriak, ngagetin aja mbah, katanya ngomongin wakilin anaknya kan, ngomongin ngagetin aja mbah, dia cuman senyum kayak gitu. Kenapa kamu takut, kamu mau lari kemana, itu jatahnya kamu kayak gitu Bim. Jadi akhirnya aku daripada aku semakin kesana semakin pusing dan nggak tahu juntrungannya ini mau maksudnya ada rencana apa, terus gimana kok suamiku terus nggak ngomongin tentang hal ini gitu loh. Apa jangan-jangan suamiku tahu atau enggak sama sekali. Akhirnya ngobrol lah mereka berdua, jadi dia mulai ditenang-tenangin terus ngomong sama Nyisuti tadi, sebenarnya kenapa ini jatahku, aku mau diapain sebenarnya. Nanya terus terang akhirnya sama itu, nggak apa-apa, nggak diapa-apain, kamu penakut ya, dari kecil emang penakut. Nggak apa-apa, maksudnya ini warisnya kamu. Kok warisnya aku kan masih ponakannya situ, kalau warisnya situ kan berarti cucunya lagi. Ya enggak, di keluarga ini pokoknya emang saya punya anak, saya nggak punya anak, katanya begitu. Dia baru nggak punya. Oh iya ya, dari kemarin nggak ada anggota yang lain. Dia nggak punya anak, dia udah tungguin dari lama. Emang jatuhnya ke kamu, anak perempuan yang dulu udah sering saya liatin, saya pantau terus, katanya. Ini nanti yang tadi itu yang pakai kamu, yang mana katanya? Oh, yang konde-konde itu iya, yang jarik, yang selop, baju temanten itu nanti yang pakai kamu, kondenya kamu. Enggak, aku nggak mau yang kayak gitu. Mau dipakai buat apaan? Aku udah menikah, katanya. Ya maksudnya itu sandangannya kamu. Wis nanti kamu tahu deh, bakalan tahu sendiri, nggak usah nanya-nanya kayak gitu. Itu wis kamu tidur sana, aku mau ada perlu lagi. Dia itu ngoyor ke belakang kayak nggak ada perasaan model nanti ini ponakannya lagi takut apa enggak, lagi gimana, hidup ditinggal Bib. Akhirnya si Mbak Susan, Mbak Susan itu dia balik lagi, dia pokoknya pikirannya cuma satu, anaknya kayak gitu loh, jangan sampai kenapa-napa. Terus aku udah mulai curiga banyak sama uangnya sendiri, aneh begitu loh. Terus aku warisan apa uang kayak gitu. Ruangannya ada pohonnya, ada gamelan, macam-macam, kayak bawah tanah begitulah. Hanya tak kekepin bocahku itu Mas. Nah dalam tidur itu aku mimpi, saking mungkin apa kata orang itu gawang ngelu atau apa, tapi mungkin itu penjelasannya. Jadi
di sana itu mungkin zaman kuna-kunanya dulu gitu ya. Itu sebelum Mbah Sudi tadi ada semacam keluarganya itu dari kalangan entah Demang, entah apalah orang-orang punya kayak gitu loh, Bin. Tapi ada sebuah ilmu ritual lah yang dilakuin sama yang perempuan, salah satu perempuan tadi yang terahnya dia gitu. Dia itu apa namanya ngadain ritual terus harus pakai baju itu setiap malam-malam tertentu, Bin. Ya mungkin di malam Kliwon. Itu katanya tujuannya buat apa kata Bosan? Itu penjelasannya di sana. Dia dapat gambaran di mimpinya itu dia tuh satu ya kewibawaan, terus kekayaan, terus ini kecantikan kayak gitu. Jadi kayak semacam awet muda. Kayak wanya tadi gitu. Iya, makanya itu dapat pas dia kan akhirnya kayak dibawa loh ke apa ya alam dulu kayak gini kayak apa di mimpinya itu dia nonton semuanya kayak Red Robinson ya seperti itu. Tapi di dalam mimpi akhirnya dia pas bangun, oh pantesan aku itu semuda itu udah masih kelihatan setelah itu tapi masih kelihatan muda, masih kelihatan cantik gitu loh. Nah ini kenapa bapakku, emakku dulu ngelarang jangan sampai nemuin ini, jangan-jangan ini berbahaya kayak gitu loh. Ini ketemu jawabannya itu pas itu. Iya, ketemunya jawabannya di situ. Tapi ini nanti mungkin berlanjut ceritanya, Bib. Ya sampai segitu aja. Maksudnya nanti apakah ada kaitannya ini apakah pesugihan, entahkah ilmu tertentu mungkin disambung lagi aja Bib lain kali ya Bib ya. Ini waktunya udah terlalu di Bib. Oke, makasih Mas Ayung ceritanya. Ini mungkin ada part 2-nya Mas Ayung ya. Mungkin waktunya udah terlalu panjang nih, udah nyampe 30 lebih. Ya, betul. Jadi mungkin dibikin sesi 2-nya Mas Ayung ya. Iya, insyaallah. Oke kawan-kawan. Makasih semuanya. Kita tunggu cerita sambungannya ntar kayak apa. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.